Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin semua, perkenalkan nama saya Sucitia Purnama dan saya ditemani oleh rekan saya. Saya Irfan Anwar Fauzan. Hari ini kami bertindak selaku MC dan moderator dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema penyusunan proses bisnis dalam instansi pemerintah. Sebelumnya, saya mewakili dari Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan siang hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Cognoscenti Webinar ini dibuka untuk publik dan free, dan dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema yang tentunya berbeda-beda. Sebelum memulai agenda hari ini, ada baiknya kami memperkenalkan lembaga kami terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Nah, Cognoscenti Consulting Group ini biasa dikenal dengan CCG. CCG ini adalah sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen, baik dalam organisasi pemerintah, swasta, maupun BUMN. Nah, CCG sendiri didukung oleh sekelompok konsultan profesional yang tentunya juga lulusan dari S2 ya Kak Suci ya. Dan tidak main-main, kami juga berasal dari universitas ternama baik di dalam negeri hingga di luar negeri. Nah, kami juga sudah berpengalaman mendampingi lebih dari 100 proyek dalam 15 tahun terakhir. Dalam melakukan pendampingan lembaga, CCG tentunya menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, dan juga benchmarking secondary data. Salah satu metodologi unggulan kami yaitu adalah pengembangan peta proses bisnis 3 dimensi yang tentunya juga sudah diadopsi oleh Kemenpan RB pada Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Nah, dalam acara webinar ini tentunya kita sudah mengundang 2 pembicara yang sangat luar biasa ya Kak Suci, yaitu ada Kak Nugrahaini Puspitasari MSI ya, yang sudah sering ikut webinar kita tentunya sudah tidak asing dengan beliau. Ya, beliau merupakan salah satu senior konsultan dari Cognoscenti Consulting Group. Dan yang pembicara kedua kami itu adalah Bapak Adrinal Tanjung yang merupakan analis kebijakan media BPKPRI. Selamat siang Kak Ita, Pak Adrinal. Selamat siang Kak Ita, Pak Adrinal. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Irfan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Iya, sehat ya Pak Adrinal, Kak Ita? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, semoga sehat selalu dan kita bisa sharing ya untuk agenda siang hari ini terutama terkait penyusunan peta proses bisnis. Oke, mungkin langsung saja kita ke acara inti. Nah, mungkin sebelum kita memulai agenda siang hari ini, saya akan sedikit memberikan gambaran untuk webinar kali ini seperti apa ya Kak Suci. Jadi nantinya acara webinar ini akan diawali oleh materi singkat dari kedua pembicara. Nah, kemudian setelah adanya sedikit materi singkat, nantinya akan ada sesi talk show, yaitu bincang-bincang antara moderator, juga dengan pembicara, dan juga tentunya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika Bapak Ibu nanti ingin tahu, ingin memberikan pertanyaan, atau ingin memulai diskusi, bisa dipersilahkan. Karena itu ikuti acara ini sampai habis ya Kak Suci. Betul sekali Mas Irfan. Nah, oke, mungkin kita langsung saja ke acara pertama ya Mas Irfan ya. Betul yaitu sekali. Ada pemaparan dari Kak Ita sendiri. Untuk Kak Ita ini merupakan salah satu konsultan senior di Cognoscenti Consulting Group. Beliau merupakan lulusan S2 dari Institut Pertanian Bogor. Sebagai salah satu konsultan senior di CCG, tentunya Kak Ita sudah banyak terlibat ya dalam beberapa proyek pendampingan organisasi baik di kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN, dan swasta dalam pengembangan peta proses bisnis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu juga kepada Kak Ita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Irfan, Mbak Suci. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Kak Ita? Ya, terdengar. Oke, izin share screen dulu. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah lama mengikuti ya, semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Oke, jadi di webinar kali ini biasanya saya ditemani oleh rekan-rekan saya, biasanya ya saya dengan klien yang akan saya tangani atau biasa saya dampingi. Nah, kali ini nih saya bersama dengan seorang yang memang juga sangat profesional dan juga mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing pengalaman. Nah, ini nanti dengan Pak Adrinal. Jadi saya di sini mungkin pengantar dulu, mungkin nanti kita lebih bicara terkait pengalaman saya, kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol secara
secara santai dengan Pak Adrinal, baru nanti kita lebih diskusi bersama. Nah, supaya tidak bosen Bapak dan Ibu, saya mungkin edisi kali ini saya nggak terlalu banyak konsep mungkin ya, karena kita lebih bicara santai. Mungkin yang baru ikut edisi webinar kali ini, izinkan saya perkenalan diri kembali. Nama saya Nugrahini Puspitasari atau biasa dipanggil Ita atau Kak Ita. Nah, saya berpengalaman dalam mendampingi di beberapa penyusunan proses bisnis maupun tindak lanjutnya di beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kemudian swasta maupun BUMN. Nah, dalam hal ini saya lebih banyak nanti mau sharing-sharing pengalaman saya nih, mungkin Bapak dan Ibu nanti semoga pengalaman saya ini bisa diambil manfaatnya oleh Bapak dan Ibu dalam melakukan pengembangan maupun penyusunan dan evaluasi untuk proses bisnis di instansi Bapak dan Ibu. Oke, tidak cukup berpanjang lama gitu kan. Mungkin untuk di instansi pemerintah ini sudah amat sangat familiar ya terkait Permenpan RB nomor 19 tahun 2018, di mana mungkin nanti Pak Rinal yang akan lebih bercerita awal mula Permenpan ini dibuat gitu kan. Nah, di sini saya lebih menekankan bahwa di pasal kedua ini menyebutkan bahwa proses bisnis akan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien di antar unit organisasi. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu ternyata gitu ya, nanti mungkin saya akan sedikit memberikan sharing pengalaman saya, ternyata tidak hanya untuk instansi pemerintah saja. Jadi untuk instansi swasta, BUMN yang mungkin beberapa kali saya dampingi, nah ternyata proses bisnis ini juga bisa menjadi wadah atau baseline untuk sama-sama menggambarkan maupun nanti mungkin lebih ke menata ya hubungan kerja di organisasi Bapak dan Ibu. Nah, mungkin nanti lebih banyak bicara peraturan-peraturan atau lain sebagainya diskusi dengan Pak Adrinal ya. Saya di sini hanya sedikit mengantarkan. Nah, ini yang selanjutnya adalah terkait Permenpan RB nomor 26 tahun 2020, mungkin juga dari yang berasal dari instansi pemerintah. Ini juga tadi ya diawali pasti dasarnya nomor Permenpan nomor 19 tahun 2018. Kemudian selanjutnya ada untuk evaluasinya di mana nanti proses bisnis yang telah kita susun itu akan dievaluasi. Nah, salah satunya untuk evaluasi di pelaksanaan RB itu adalah salah satunya di penataan tata laksana. Nah, di mana nanti proses bisnis ini juga bisa menjadi baseline kita untuk pengembangan SPB itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ya mungkin di beberapa webinar sebelumnya saya lebih bicara bagaimana sih proses bisnis itu disusun sampai ke level N, dan ternyata memang di peraturan Permenpannya terkait pedoman evaluasi itu juga terkait penjabaran ketika kita sudah menggambar gitu ya sampai titik mana sih yang akan untuk nanti dinilai evaluasinya. Nah, itu sudah ada semua pedomannya dan itu juga merujuk pada Permenpan RB nomor 26 tahun 2020. Nah, selanjutnya, ini peraturan lain ya terkait Perpres. Nah, di sini juga disampaikan bahwa nanti terkait Kementerian Koordinator ini juga menyusun, dan mungkin kalau saya cerita di Bimtek Publik CCG mungkin sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober awal itu salah satu peserta itu kami ada dari Kementerian Koordinator. Nah, kemudian di Bimtek sebelumnya juga ada dari kalau nggak salah waktu itu Polhukam. Kemudian, di sana kita lebih bicara bagaimana sih isu yang ditangani oleh Kementerian Koordinator itu sendiri. Nah, mungkin nanti juga Bapak dan Ibu ya, ini juga mungkin baru dan memang banyak sekali yang mengajak diskusi terkait hal ini. Nah, ini terkait Permenpan RB nomor 7 tahun 2022, mungkin nanti lebih kita banyak diskusi bersama, nanti juga mungkin ada Pak Adrinal yang ingin menyampaikan panjang lebar terkait Permenpan RB nomor 7. Mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu ingin sharing ya, kita lebih ada juga nanti diskusinya. Nah, mungkin saya lanjut lebih ke terkait bagaimana sih proses bisnis yang dimana telah Bapak dan Ibu petakan seluruh program maupun kegiatan Bapak dan Ibu gitu kan ya, yang memang dimana seluruh aktivitas yang banyak di instansi Bapak dan Ibu gitu kan, tidak hanya di kementerian lembaga, dan saya dampingi juga hingga BUMN.
dan swasta, di mana ternyata proses bisnis ini memang sangat, bisa kita, tindak lanjuti dan banyak sekali penerapannya dan manfaatnya untuk, aktivitas sehari-hari kita, di mana kita bisa membantu untuk mengcluster, kita bisa me-manage gitu kan, seluruh aktivitas, kegiatan kita untuk menghasilkan output yang bernilai tambah untuk stakeholder kita. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, nah mungkin ini nanti kalau Adrinal ya ingin lebih banyak bercerita, nah kalau ini saya sedikit mengulas gitu kan beberapa materi webinar yang sebelumnya telah saya sampaikan juga, di mana proses bisnis ini adalah kita kenal ada mungkin nanti ada lingkup 1 Romawi, lingkup 2 Romawi, nah ini yang menggambarkan proses bisnis lintas sektor tadi di bawah Kementerian Koordinator, kemudian yang banyak juga di lingkup 3 Romawi, itu nanti akan menggambarkan bagaimana sih satu proses bisnis itu di dalam satu instansi gitu kan, atau satu organisasi dari helikopter view secara satu hall di atas gitu kan, di organisasinya. Nah kemudian nanti gimana ketika di Pemda gitu kan, atau di UP1 dalam satu kementerian lembaga, nah itu juga nanti untuk di lingkup 4. Nah, secara singkatnya mungkin Bapak dan Ibu, kalau kita bicara cross fungsional gitu kan, apa sih bedanya sama yang ada struktur organisasi gitu kan. Nah, kalau pengalaman saya sebenarnya ketika mendampingi banyak kementerian maupun lembaga dan swasta, seringkali kita itu kadang mengkelompokkannya, oh misalnya ya kalau saya di swasta kemarin, oke, manajer 1, misalnya manajer SDM, di SDM aja gitu kan kegiatannya, kemudian dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya di bagian SDM itu harus berkoordinasi dengan bagian keuangan atau misalnya bagian procurement dan lain sebagainya, nah itulah yang memang perlu kita gambarkan. Dan ini saya juga mendampingi di Roti Panglima Durian, nah ini salah satu UKM juga. Nah itu juga dia telah membangun proses bisnis ini. Jadi bagaimana nanti misalnya dari bagian pengadaan sampai produksi seluruhnya terkait gitu kan, bagaimana lintas unit kerjanya itu nanti terpetakan dengan baik dalam proses bisnis itu sendiri. Nah mungkin nanti folder-foldernya itu adalah bukan unit kerja. Nah jadi di sini kita bisa membantu menghilangkan konsep ego sektoral gitu ya. Jadi kita tidak berkaca pada kacamata kuda unit kita saja, tapi kita juga berkolaborasi dengan unit kerja lain. Nah ini salah satu pengalaman saya untuk di UKM. Nah itu ada Roti Panglima Durian. Nah itu juga udah cukup lama ya bersama kami, dan sebelumnya juga Bimtek dia hadir gitu kan. Kita konsultasi lagi gimana nih caranya bisa mengembangkan nilai tambah dengan lebih. Ternyata proses bisnis itu tidak hanya diaplikasikan di kementerian lembaga, tapi juga ketika misalnya Bapak dan Ibu gitu ya ada punya bisnis atau UKM sendiri, ternyata kita bisa mengaplikasikan metodologi ini. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, oke, nah mungkin kalau bicara kementerian maupun lembaga gitu ya, lebih kalau menurut saya lebih mudah terlihat ketika nanti kita melihat bagaimana sih eselon 1 dengan eselon 1 yang lain. Kalau nanti saya kasih contoh mungkin di Kementerian PUPR atau di Kementerian Luar Negeri, bagaimana misalnya di Kementerian PUPR itu Ditjen SDA-nya gitu kan dengan Ditjen Perumahan, atau misalnya saya ambil contoh kalau kemarin saya dampingi misalnya di terkait perumahan untuk bencana gitu kan, bagaimana sih Ditjen Perumahannya nanti bekerja sama dengan Ditjen Cipta Karya gitu kan, nanti bagaimana berkolaborasi juga misalnya untuk airnya gitu kan, bagaimana dengan nanti Ditjen SDA-nya. Nah itulah yang sangat nanti tergambar bagaimana lintas unit kerjanya itu di cross fungsional yang ada di peta lintas fungsi. Nah, itu tadi mungkin cara untuk di level kementerian. Nah, selanjutnya mungkin nanti bicara di dalamnya ya, nanti ada di dijen-dijennya masing-masing. Nah, kalau kami kemarin mendampingi di contohnya di EBTKE atau di DJKI juga di sana bagaimana nanti antar misalnya direktorat satu dengan direktorat yang lain gitu kan, bagaimana mereka keterhubungannya. Nah, inilah sangat terbantu dengan adanya proses bisnis, sehingga nanti mereka bisa mencapai sasaran-sasaran
program gitu kan yang ingin dia capai bersama, dan itu pasti tidak bisa dilakukan secara sendiri, dan itu memang membutuhkan kolaborasi dengan unit kerja lain. Nah, mungkin tidak cukup berpanjang lebar terkait teori ya Bapak dan Ibu. Saya sedikit sekilas saja bagaimana kita menurunkan dari dokumen yang memang sifatnya secara strategis, bagaimana kita bisa memastikan ke operasional. Nah, itulah yang kita gunakan metodologinya, yaitu peta proses bisnis. Nah, di mana nanti akan saya ceritakan juga, ternyata peta proses bisnis ini juga bisa menjadi untuk kita melakukan review organisasi di dalam struktur organisasi. Nah, ini mungkin nanti pengalaman saya di salah satu BUMN. Nah, ini adalah ternyata proses bisnis bisa loh untuk melakukan review organisasi. Nah, ini sekilas ya, kita akan ada dokumen jangka panjang atau dokumen Renstra atau di daerah RPJMD, bagaimana nanti kita memfolderkan dalam proses bisnis. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, bagaimana tahap penyusunannya, mungkin kalau di swasta atau BUMN kan karena tidak mengikat ya bagaimana dia menyusunnya. Nah, tapi kalau untuk instansi pemerintah, nah, di dalam Permenpan sendiri di 3 itu memang sudah menyebutkan bahwa untuk tahap pengembangan, nah ini diperbolehkan menggunakan 2 metode, yaitu metode level atau tingkatan atau BPMN dan metode gambar atau 3 dimensi. Nah, kalau sekilas dari saya, dari pengalaman saya melihat kalau metode BPMN mungkin nanti akan lebih diceritakan kembali oleh Pak Adrinal. Metode BPMN ini kalau menurut saya gitu kan, berdasarkan pengalaman saya, itu adalah dia dependent. Dalam hal ini dependent adalah, mungkin kalau kita ya dulu belajar statistika, dependent itu artinya saling terkait gitu kan. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, di mana nanti konstruksi misalnya level 0-nya ini adalah harus yang sangat kuat. Baru nanti dia diturunkan sehingga ke level N, level yang paling bawah, baru kita gambarkan lintas unit kerjanya. Nah, itu metode gambar yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu BPMN, nah 2 gambar ini diperbolehkan. Bapak dan Ibu, tidak ada yang salah dan itu keduanya benar gitu kan. Bapak dan Ibu boleh melakukan pendekatan melalui gambar yang mana. Nah, untuk metode flowchart yang mungkin tadi Mas Irfan di awal sudah mention nih, bagaimana kita juga mengembangkan metodologi flowchart ini. Nah, kalau di flowchart ini kita kenal ada 4 gambar, ada peta proses, subproses, peta relasi, dan cross-functional map atau peta level M-nya. Nah, di dalam flowchart ini nanti Bapak dan Ibu akan disusun, kalau tadi mungkin ya bicara level 0, level 1 itu adalah di BPMN, nah level 0-nya di flowchart itu adalah peta proses. Kemudian level 1-nya adalah peta subproses. Nah, yang tidak ada di gambar BPMN itu adalah gambar peta relasi yang menggambarkan rangkaian aktivitas di unit kerja mana saja. Kemudian untuk level M-nya, kalau di sini ya, di BPMN level N, nah kalau di flowchart itu adalah lintas fungsi. Nah, ini sebetulnya sama Bapak dan Ibu, hanya namanya beda-beda sedikit gitu. Tapi secara hakikat tidak ada perbedaan dan keduanya diperbolehkan. Nah, ini konstruksinya, singkat cerita, ketika kita telah melakukan penyusunan konsep proses bisnis gitu kan, nah ternyata nanti untuk instansi pemerintah, proses bisnis ini nanti dilanjutkan bisa melakukan updating untuk dokumen operasional kita gitu kan, baik itu SOP makro maupun SOP mikro. Nah, karena ini bukan sesi SOP, jadi saya tidak berpanjang lebar di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, saya lebih di sesi singkat sebelum saya mengakhiri nanti. Nah, di sini saya cerita terkait implikasi proses bisnis. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu kan. Dari 2019 awal, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan cukup banyak di proses bisnis. Nah, ternyata proses bisnis yang saya dapat itu adalah banyak yang memang saya melakukan pendampingan tidak hanya proses bisnis, tapi juga paket dengan SOP-nya. Kemudian ada juga yang review organisasi, kemudian ternyata juga bisa proses bisnis itu untuk nanti sertifikasi ISO, dan juga nanti ada sedikit pembaruan untuk job analysis. Nah, mungkin saya sedikit cerita. Untuk proses bisnis dan SOP mikro, nah ini dulu mungkin ketika udah hampir setahun ya, saya masih dulu awam gitu kan ketika saya mendampingi. Kalau ini dulu kenapa saya angkat, ini adalah pemerintah daerah
pertama saya gitu kan. Dulu saya pertama kali ke Kota Blitar di tanggal 3 sampai 4 Oktober. Nah, di situ menurut saya sangat berkesan sih. Kenapa? Ketika kita bagaimana kita bisa membangun satu proses bisnis di pemerintah daerah. Nah, ini juga bisa nanti kita menggambarkan banyak gitu ya. Bagaimana satu OPD dengan OPD yang lain. Nah, inilah proses diskusinya yang memang sangat terwadahi bagaimana nanti menyuarakan suara-suara OPD itu sendiri, dan itu terwadahi di ketika kita melakukan penyusunan proses bisnis pada saat itu di pemerintah Kota Blitar. Nah, selanjutnya waktu itu juga saya mendampingi di beberapa di Blitar, setelah Blitar ke Kebumen, kemudian ada juga yang di Pemalang. Nah, mungkin yang tadi sesi sebelum kita mulai ya itu ada kemarin baru di Papua gitu kan. Nah, mungkin unik nih ketika pengalaman mendampingi di pemerintah daerah dengan kementerian lembaga pusat gitu kan. Kemudian beda lagi nanti ketika mendampingi di swasta maupun BUMN. Nah, kalau ini selanjutnya saya kemarin di Badan Bahasa Kemendikbud. Nah, kalau ini lucunya dari kementerian hingga Badan Bahasanya juga melakukan pendampingan dengan kami. Nah, di sini kita lakukan banyak FGD, konsinyering gitu ya, banyak nanti isu-isu yang disampaikan di sana seperti itu. Nah, kemudian kita juga lakukan tidak hanya yang ini mungkin sesi sebelum COVID ya, pandemi. Nah, ini kita juga beberapa banyak pendampingan di online, jadi tidak hanya mungkin terbatas kita tidak hanya tatap muka secara fisik tapi juga online. Nah, online ini mungkin kalau kemarin itu kita sempat di agak lumayan panjang itu di Kementerian PUPR dan Kementerian Luar Negeri. Nah, ini karena memang kalau saya ambil ini adalah isunya ketika satu direktorat itu mereka sudah terpetakan secara proses. Nah, ini amat sangat challenging ya ketika mendampingi mereka itu semua. Nah, kalau Kementerian Luar Negeri ini dari awal proses bisnis sampai SOP mikronya ini juga challenging karena memang kementerian yang cukup besar kita tangani seperti itu. Kemudian diantaranya juga ada Bakamla, ada Kementerian PPA, tadi ya Bapak dan Ibu 8, kemudian SDM. Nah, mungkin kalau SDM, EBTKE, dan mungkin sekarang Komisi Yudisial itu kemarin dengan BPMN. Kemudian ada juga misalnya tadi ya Kementerian Luar Negeri, kemudian PUPR. Nah, PUPR ini lucunya juga dulu saya mendampingi di Poltek PU juga. Nah, ini juga dia terkait flowchart juga metodenya. Kalau BPSDM PUPR-nya dia menggunakan BPMN seperti itu. 8, Mabes, DJKI Kumham, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu mungkin yang sudah sangat familiar ya di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya di sertifikasi ISO. Nah, ini salah satu yang kita dampingi yang tadi saya sedikit singgung namanya, yaitu adalah Politeknik PUPR, di mana proses bisnis yang telah kita bentuk gitu kan, itu adalah menjadi wadah kita untuk nanti melakukan sertifikasi ISO yang ingin dia capai. Nah, ini kita juga ada melakukan pendampingan untuk di API. Nah, ini API kalau dulu itu terkait ISO 9001. Nah, jadi ternyata memang bisa nih kita konstruksikan proses bisnis kita nanti membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan sertifikasi. Nah, ini pengalaman saya di API, kemudian nah ini waktu dulu API juga ya setelah melakukan pendampingan proses bisnis sampai ke tahap sebelum sertifikasinya. Nah, kemudian yang tadi nih Poltek PU itu ISO 21000, kita bangun proses bisnisnya sampai kita lakukan pendampingan untuk kegiatan-kegiatan menuju sertifikasinya juga. Nah, ini juga waktu saya kemarin di Semarang nih, bolak-balik Semarang, Jogja. Nah, selanjutnya mungkin sedikit terkait job analysis. Nah, bagaimana? Nah, kalau ini saya ambil dari salah satu BUMN di bagian uraian tanggung jawab tugas utama dia gitu kan. Ketika misalnya ada yang terkait apa kegiatan yang harus dia lakukan, nah ini bisa kita updating ranah kegiatannya di peta level N-nya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi gitu kan sebelum penutup terkait review organisasi. Nah, review organisasi ini Bapak dan Ibu ini adalah benchmarknya dari level N atau flowchart yang kita ambil, di mana nanti kita akan analisa secara Cimatrix. Kemudian kemarin ini saya hitung. Nah, jadi kita bisa melihat nih ternyata mana sih divisi yang memiliki apa ya istilahnya dia memiliki banyak
proses yang harus dia kawal gitu kan. Dalam hal ini misalnya proses di divisi F, oh dia ada 10 proses yang banyak. Divisi L juga ada 13 proses yang banyak. Kemudian ada divisi G dan divisi H, ternyata dia kurang nih sedikit. Nah, ini bisa nanti kita lihat dengan proses bisnis dan kemudian kita hitung statistika. Nah, singkat cerita nanti ada awal struktur organisasinya dan di akhir nanti kita akan ada usulan struktur organisasi yang telah kita hitung gitu kan secara secara statistika dari proses-proses yang telah dia kawal sebelumnya. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, sedikit cerita singkat dari saya. Nanti kalau ingin mau tahu lagi gitu kan mungkin bisa dihubungi gitu kan di kontak person di layar gitu. Mungkin nanti kita lebih banyak sesi bincang-bincang dan sharing-sharing di sesi yang telah disediakan oleh rekan-rekan panitia. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah mendengarkan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ita atas materi yang sangat luar Terima biasa kasih, Kak menarik Ita. ya. Terima kasih. Tentunya sangat inspiratif dan banyak sekali yang sebenarnya bisa dibedah ya. Nanti terutama Betul pada saat sekali, Mas sesi Irfan. talk show seperti itu. Nah, langsung saja kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Pak Adrinal. Pak Adrinal Tanjung merupakan pejabat fungsional analis kebijakan media di Puslit Bangwas BPKP. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Tata Laksana di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Beliau juga merupakan founder Satu Birokrasi Satu Buku atau Sabi Sabu dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusako Adrinal Tanjung. Beliau juga aktif menulis beberapa buku, diantaranya adalah Birokrat Menulis, Birokrat Move On, buku Pintar SOP, Birokrat Menulis 2, dan tentunya masih banyak sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian cari nama Pak Adrinal di Google itu sangat luar biasa. Beliau ini banyak sekali tulisan-tulisan dari beliau yang sangat bermanfaat tentunya untuk negeri ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kepada Pak Adrinal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Irfan. Suara saya kedengeran? Terdengar Pak Adrinal. Ya, terima kasih Mas Irfan. Tadi juga ada Mbak Suci ya. Mbak Ita sudah mengawali diskusi dan bincang-bincang siang menjelang sore kita dengan teman-teman semuanya. Saya pikir ini pertemuan yang menarik ya. Tadi sudah disampaikan juga materi oleh Mbak Ita. Saya pikir sudah cukup lengkap ya pengalaman beliau. Saya tiba-tiba ingat ya mungkin sekitar sebulan yang lalu ya ketika bertemu Pak Martinus di sebuah kegiatan, kemudian kita bincang-bincang dan hari ini kita bertemu ya, mungkin di ruang Zoom ini sebagian kecil ya, saya kenal teman-teman di Zoom ini, jadi ini sebuah kesempatan berharga saya setelah memutuskan menjadi fungsional analis kebijakan setelah terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi. Jadi hidup saya itu pun banyak kejutan dengan menulis. Kemudian saya pernah di Menpan ya, sebelumnya di BPKP, kemudian di Menpan, eselon 4, eselon 3, kemudian dengan kebijakan penyederhanaan dihapus eselon 3. Saya pikir ini kesempatan saya untuk lebih berkiprah lebih jauh. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Irfan terkait sedikit profil saya, dan mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya ingin mengenal lebih jauh ya barangkali mudah sekali ya. Saat ini kan kita mudah mencari jejak digital dengan menulis nama atau apa, kita akan mengetahui lebih banyak tentang seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya ingin mengenal lebih jauh kegiatan saya 2 tahun terakhir ini, ya mungkin bisa di searching di Google ya, Adrinal Tanjung, nanti akan banyak hal yang bisa Bapak Ibu teman-teman semua ketahui. Saya pikir mungkin materi ini sudah sangat familiar ya bagi teman-teman yang mungkin mengikuti kegiatan ini, mungkin bukan satu kali ini atau mungkin sudah beberapa kali juga, walaupun ini memang kewajiban saya untuk menyiapkan materi ini, tapi mungkin izinkan saya untuk hanya menyampaikan sekilas saja, karena saya yakin teman-teman semuanya ketika mengikuti kegiatan ini barangkali mungkin juga sudah mencari-cari bahan atau mungkin sudah pernah mengikuti sebelumnya. Jadi boleh saya katakan Permen Pan RB 19 tahun 2018 ini kurang lebih ya
ini adalah salah satu legacy saya pada waktu saya menjadi Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Tata Laksana di Kementerian PAN-RB. Jadi paling tidak hampir 2 tahun lebih, mungkin hampir 3 tahun setelah kita diskusikan isi dari rancangan permen ini sampai menjadi permen. Saya masih ingat pada waktu itu bulan April ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin nanti kita akan banyak juga berdiskusi kenapa permen ini penting. Nah, ini di slide sudah bisa kita lihat ya. Selama ini instansi pemerintah itu terkait dengan efektivitas dan efisiensi, kemudian aktivitas-aktivitasnya itu banyak yang tumpang tindih. Nah, ini mungkin selama ini mungkin kalau di KL ya, ada kita kenal dengan unit-unit, mungkin ada di Sekjen, ada Direktorat Jenderal, kemudian ada Irjen dan seterusnya. Kalau di kementerian yang klaster ketiga kita mengenal dengan Sesmen, kemudian ada kedeputian, kemudian juga ada inspektorat utama atau inspektorat. Nah, kalau di Pemda mungkin istilahnya unit-unit itu ada kita kenal dengan di sekretariat daerah, di bawahnya mungkin kalau di provinsi ada biro ya, kemudian di bawahnya ada bagian dan seterusnya. Kemudian ada OPD, mungkin ada dinas, badan, dan seterusnya, ada kantor juga. Dan bagaimana aktivitas-aktivitas di kementerian lembaga yang tadi saya sebut, ada Direktorat Jenderal, ada Inspektorat Jenderal, ada Sekjen, dan seterusnya, ada kedeputian, ada Sesmen, dan Inspektorat Utama, dan seterusnya. Kemudian di Pemda ada OPD, dan Sekretariat Daerah, dan seterusnya. Bagaimana aktivitas-aktivitas itu saling terhubung satu sama lain. Nah, itu yang mungkin di slide ini bisa kita lihat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ita bagaimana aktivitas itu supaya makin efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Maka disitulah pentingnya peta proses bisnis. Mungkin slide setelah ini Mas Irfan. Jadi teman-teman semuanya mungkin bahan ini sudah beberapa kali juga pernah dilihat, karena sekarang di searching di Google pun ketika kita kata kuncinya proses bisnis, mungkin bahan ini juga teman-teman bisa lihat, dan bagaimana nanti setelah kita punya peta proses bisnis, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu makin efektif dan efisien seperti yang disampaikan dalam slide yang sebelumnya. Lanjut Mas Irfan. Ya, mungkin ini juga tidak saya ulas satu persatu, mungkin ini juga tidak terlalu penting ya. Paling tidak tadi Mbak Ita sudah mengawali bagaimana secara umum ya, langkah-langkah, tahapan-tahapan, kemudian ada 2 metode dalam penyusunan peta proses bisnis yang kita kenal dengan metode BPMN, Business Process Modeling and Notation, kemudian yang kedua yang kita kenal dengan metode flowchart. Dan kalau boleh saya garis bawahi, di antara 2 metode ini punya kelebihan dan kekurangan, walaupun khusus untuk Pemda barangkali hampir semuanya saya perhatikan banyak menggunakan metode flowchart, karena barangkali kita sangat familiar ketika kita menyusun SOP, kita menggunakan metode flowchart. Kalau untuk KL, barangkali sebagian juga ada menggunakan BPMN, tetapi mungkin juga sebagian besar juga banyak yang menggunakan metode flowchart. Lanjut. Ini juga sudah dijelaskan tadi ya, jadi saya tidak mengulang lagi, lanjut. Ini teman-teman semuanya mungkin ini juga sudah paham juga ya, bagaimana kita memahami peta proses bisnis yang di dalam permen itu disebutkan peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja. Jadi tadi saya sudah sebut ya, di KL ada unit-unit eselon 1, kemudian di Pemda ada unit-unit sekretariat, kemudian ada OPD dan seterusnya. Bagaimana dengan peta proses bisnis kita buat diagram sehingga terlihat hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Nah, kenapa ini penting? Supaya dalam hubungan tersebut kita bisa menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, dengan harapan keluaran itu bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan kenapa peta proses bisnis ini penting, karena di dalamnya menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Lanjut. Ya, tadi juga sudah dijelaskan sedikit banyak tentang gambaran ini. Jadi kita mainnya sekarang yang di level 3 dan 4 kalau kita bicara secara keseluruhan peta proses bisnis di pemerintahan baik pusat dan daerah. Lanjut. Ya.
Teman-teman semuanya, bagaimana ke depan harapannya setelah kita punya peta proses bisnis, yang kalau dari kementerian lembaga berdasarkan daripada rencana strategis, kalau di Pemda berdasarkan RPJMD, sehingga nanti dari rencana strategis tersebut, RPJMD tersebut, kita bisa merumuskan, menurunkan peta proses bisnis, sehingga dengan adanya peta proses bisnis seperti disebut tadi, terlihat bagaimana dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Lanjut, ya. Ini mungkin lanjut saja, nanti kita bisa diskusikan karena ada beberapa slide ya. Ya, teman-teman semuanya, ini mungkin juga beberapa kali sudah saya sampaikan bagaimana kita bicara peta proses bisnis, bagaimana sebuah pemerintahan termasuk di daerah, pemerintah daerah yang didasari oleh mandat ya, mungkin ada undang-undang, bagaimana nanti setelah mandat itu diturunkan menjadi peta proses bisnis, kemudian ada desain organisasi, struktur organisasi, dan ujungnya kita akan menghasilkan uraian jabatan, spesifikasi jabatan. Inilah rangkaian dari turunan bagaimana dari sebuah pemerintahan, dari mandat sampai menghasilkan peta proses bisnis, sampai ke uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Lanjut. Ya, ini mungkin lebih menjelaskan yang tadi ya, bagaimana teman-teman melihat dari penjelasan yang di atas. Jadi bicara proses bisnis dengan struktur organisasi, itu bicara satu kesatuan. Jadi ketika kita ingin menyusun SOTK, harusnya kita menyelesaikan dulu peta proses bisnis. Tetapi dalam pemerintahan mungkin agak sedikit unik ya, bagaimana kita menyusun SOTK itu bisa berbarengan dengan peta proses bisnis. Walaupun mungkin teorinya kita gambarkan dulu peta proses bisnis, maka kita akan mendapatkan SOTK. Tapi dalam kenyataannya di pemerintahan bisa jadi SOTK-nya ada dulu, kemudian kita susun peta proses bisnis, tetapi dalam penyempurnaan SOTK, peta proses bisnis ini menjadi dasar untuk pengembangan atau perbaikan struktur organisasi. Lanjut. Ya, ini teman-teman juga mungkin sudah sebagian besar sudah tahu ya bagaimana kita menyusun peta proses bisnis itu berdasarkan fungsi ya. Jadi ketika kita menyusun peta probis, mungkin kita lepaskan dulu SOTK kita. Kemudian bagaimana di tahapan berikutnya, asas yang kedua yang perlu kita ingat, bagaimana dalam penyusunan peta proses bisnis berdasarkan pada fungsi tadi, kita sepakati ya, kita diskusikan bersama untuk mendapatkan kesepakatan cara pandang kita. Dan ketika kita menyusun peta proses bisnis, seperti yang teman-teman semuanya ketahui di dalam permen, semakin sederhana pengelompokan, maka semakin baik peta proses bisnis kita. Jadi paling tidak ada 3 hal ini, prinsip yang harus kita pahami dalam penyusunan peta proses bisnis. Lanjut. Nah, ini mungkin ada sedikit tahapan-tahapan ya. Mungkin teman-teman bisa kita diskusikan ini, bagaimana dari tahap awal, kita bikin tim ya. Kalau di dalam pemerintahan mungkin ada SK dulu, kemudian kita berdiskusi bersama untuk mendapatkan informasi awal ya. Nah, termasuk dari dokumen Renstra tadi, kalau di Pemda RPJMD, kemudian SOTK dan peraturan lainnya. Kemudian tahapan berikutnya, tahapan pengorganisasian. Mungkin balik dulu Mas Irfan, bagaimana kita mengorganisasikan peta proses bisnis, kemudian seperti yang kita bersama, mungkin teman-teman sebagai yang ikut kegiatan ini banyak dari biro atau bagian organisasi, karena memang di dalam permen itu disebutkan secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana. Lanjut. Ini mungkin tidak jauh beda, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit, ini ada 2 tahapan, ada 2 jenis ya, ada BPMN, berdasarkan level atau tingkatan, ada level 0, level 1 sampai level N. Kemudian yang kita juga banyak kenal, khususnya di Pemda, kita menyusun dengan metode flowchart yang di dalamnya ada peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Jadi kalau boleh saya tambahkan, pengalaman saya 2 tahun terakhir ini masih banyak juga teman-teman dari Pemda khususnya mengundang saya untuk mendiskusikan terkait peta probis ini. Nah, rata-rata mereka sudah punya dokumen peta proses bisnis yang menggunakan metode flowchart. Lanjut. Ya, ini mungkin lewat aja Mas Irfan, ini mungkin nggak begitu relevan. Nah, ini mungkin perbandingan ini nanti mungkin bisa dibaca juga, tapi paling tidak 2 metode ini yang
yang kita kenalkan di dalam Permen 19/2018 punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut. Ini mungkin bentuk yang ketika kita menyusun peta proses bisnis, ini yang kita kenal dengan metode yang di atas CFM ya, peta lintas fungsi, kemudian yang di bawah dengan BPMN ya. Jadi kalau bagian atas kita menggunakan flowchart, ada tahapan setelah kita punya peta proses, peta subproses, peta relasi, ujungnya kita menghasilkan peta lintas fungsi. Nah, sedangkan dengan metode BPMN kita kenal level 0, level 1 hingga level N. Jadi walaupun gambarnya sedikit berbeda, tapi substansi hakikat dari dua gambar baik flowchart maupun BPMN itu sebenarnya sama untuk menggambarkan terkait dengan tahapan hubungan kerja antara satu unit dengan unit yang lain yang digambarkan dalam peta proses bisnis. Lanjut. Nah ini ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ita, saya pikir mungkin kita skip aja, tadi sudah dijelaskan, lanjut. Nah ini teman-teman di dalam Permen dijelaskan bagaimana setelah kita punya peta proses bisnis, dari hasil diskusi, kalau kami di Pemda beberapa kali diskusi atau mungkin ada BIMTEK, kemudian mereka menyusun di setiap OPD, kemudian disatukan oleh bagian atau biro organisasi, maka ujungnya harus kita sahkan dalam bentuk keputusan. Jadi di dalam Permen itu memang disebutkan disahkan dalam bentuk keputusan, walaupun sebagian ada juga yang mengesahkan dengan peraturan. Nah, itu lebih baik lagi. Kemudian setelah disahkan, maka setiap peta proses bisnis itu akan didistribusikan ke setiap OPD, atau kalau misalnya di KL, di unit-unit eselon 1, di kedeputian atau mungkin di eselon 1 lainnya. Kemudian setelah kita distribusikan, maka nanti dalam perjalanannya tetap nanti akan ada perubahan, karena mungkin sifatnya tidak tetap, sifatnya juga dinamis, maka bisa dilakukan perubahan. Ada perubahan-perubahan tersebut nanti akan selalu diupdate untuk mengetahui perkembangan dari peta proses bisnis dimaksud. Lanjut. Nah ini ya, seperti kita ketahui tadi sudah saya singgung sedikit, peta proses bisnis itu sifatnya dinamis, maka perlu dievaluasi dan dipantau relevansinya. Peta proses bisnis itu di dalam Permen itu disebutkan bahwasanya dilakukan evaluasi paling tidak setahun sekali. Kemudian nanti dari hasil evaluasi itu lakukan perbaikan lagi, dan di dalam Permen itu memang disebutkan bagaimana hasil evaluasi itu dilaporkan kepada Kemenpan RB. Nah, mungkin yang ketiga ini memang agak sedikit ini ya, bagaimana kalau misalnya 34 kementerian, ada 29 lembaga, ada lagi LNS, kemudian ada 500-an kabupaten kota, kemudian ada 34 provinsi, kalau dilaporkan betapa banyaknya dokumen peta probis yang dilaporkan kepada Kemenpan. Nah, jadi ini mungkin jadi catatan kita semuanya, kalau hanya dilaporkan, tapi saya ingin mengatakan peta proses bisnis bukan dibuat, kemudian dijilid bagus-bagus, kemudian dilaporkan kepada Kemenpan, tapi bagaimana peta probis itu menjadi panduan acuan kita dalam pelaksanaan tugas fungsi yang memperlihatkan hubungan kerja kita antara satu unit dengan unit organisasi lainnya. Lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Baik, teman-teman semuanya, paparannya saya pikir tidak terlalu banyak karena memang waktu kita juga terbatas. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh pengalaman-pengalaman kami selama paling tidak sejak Permen itu terbit ya. Kemudian tadi Mbak Ita juga banyak sekali pengalamannya terkait dengan pendampingan penyusun peta proses bisnis ini, dan saya yakin pertemuan siang hingga sore ini akan menjadi menarik sekali karena kita tadi sudah disinggung oleh Mas Irfan ya, terkait dengan Permen 7/2022 tentang sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, dan ini sangat terkait sekali ya dengan Permen 19/2018 tentang penyusunan peta proses bisnis. Jadi kalau saya kasih bocoran sedikit, dulunya kita mengenal ada SON 3, SON 4, dan saya termasuk terdampak ketika SON 3 itu sudah 10 tahun tiba-tiba dihapuskan menjadi koordinator, dan nanti mungkin teman-teman kalau kita membaca Permen 7/2022 itu koordinator pun dan subkoordinator pun tidak dikenal lagi di dalam pelaksanaan pemerintahan. Kalau di Pemda saya bisa bayangkan barangkali kalau di Pemda di kabupaten kota ya,
mungkin masih ada bagi eselon 3-nya. Tapi bagaimana eselon 3 tidak punya lagi kasubag atau kasubit atau kelas seksi, maka menjadi tugasnya menjadi makin berat. Kalau di KL, ya kalau selama ini di level 3-4 ada kabit, kabak, kemudian ada kasubit, kasubag, dan seterusnya, itulah yang dihapuskan. Bagaimana Permen 7 2022 ini menjawab tantangan, karena dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi sesuatu yang pekerjaannya itu akan hilang di level 3 dan 4 karena dikenal hanya 2 level. Mungkin itu saja sebagai pengantar diskusi kita, bagaimana perubahan-perubahan yang sangat dahsyat ya, yang sangat-sangat disruptif kalau bahasa lainnya, dan itu akan mempengaruhi tata kerja kita, dan pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kaitannya dengan tata kerja kita ke depan. Demikian saja Bapak Ibu teman-teman semuanya, tim CCG yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi nanti bisa jadi bahan renungan dan bahan diskusi kita, dan mudah-mudahan di dalam sisa waktu ke depan nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan lagi. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adrinal atas materi yang sangat luar biasa dan komprehensif tadi ya Bapak.